Halo semuanya, selamat datang di channel Esa Cahyadi. Jadi ini adalah Xiaomi Mi A2, HP tahun 2018 yang saya pakai menjadi HP utama saya di tahun 2020. What? Beneran? Yaps, beneran kok, saya gak bohong. Jadi ini adalah reviewnya. Kita mulai dari desain. Desainnya sih untuk tahun 2020 sudah ketinggalan banget ya. Nggak ada notch, nggak ada tompel, kameranya aja masih 2 biji doang. Terus susunannya nggak mengkotak lagi, nggak kayak HP-HP zaman sekarang. Terus bagian belakangnya juga masih matte gini, nggak kayak HP zaman sekarang yang belakangnya terlihat seperti kaca tetapi ternyata pakai plastik. Well, kalau saya pribadi itu semua tidak masalah sama sekali. Karena jujur saja kalau saya sendiri, saya lebih prefer atau lebih demen layar yang begini-begini saja, nggak ada notch ataupun tompel yang mengganggu. Mungkin ini bisa dibilang tidak kekinian ya, tapi saya tidak peduli dengan itu. Yang penting saya memodulkan fungsionalitas, karena menurut saya notch ataupun tompel itu menurut saya itu ganggu banget. Dan kalau masalah kamera cuma 2, well, ini kamera gak bisa diremehin banget sih. Nanti kita bahas lagi di bagian kamera. Dan untuk bagian belakang yang masih bertekstur matte dan berbahan metal ini saya malah suka, karena kalau jatuh paling resikonya cuma bara ataupun penyok. Sedangkan kalau bagian belakangnya sudah kaca, kalau sudah jatuh itu, waduh, pecah dan langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk tata letak port-portnya, di bagian atas ada lubang mic dan sensor IR blaster untuk remote ya. Di sebelah kiri ada slot dual SIM, tetapi tidak ada tempat micro SD ya. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume up and down, yang dimana tombol-tombol ini clicky banget. Saya suka banget dengan tombol ini, sumpah. Di bagian bawah ada lubang charge yang sudah menggunakan USB Type-C dan juga sudah ada lubang speaker dan mic juga. Dan nggak ada headphone jack. Lanjut ke bagian belakang, ada setup dual kamera dengan LED flash. Ada sensor fingerprint juga yang dimana kecepatannya dan akurasinya itu menurut saya sangat standar banget untuk HP Xiaomi. Bahkan seringan salah. Lanjut ke bagian depan, ada layar dengan bentang 6 inch resolusi Full HD Plus dengan panel IPS. Terus ada kamera depan, flash LED depan, sensor proximity, dan ada earpiece. Oh, dan ada LED notifikasi juga, lupa. Kekurangan dari desain HP Xiaomi Mi A2 ini karena bodinya itu terlalu tipis dan masih berbahan matte, jadi HP ini itu licinnya luar biasa dan digenggam pun susah karena terlalu tipis. Kekurangan kedua ada di modul kameranya itu terlalu menonjol, yang dimana kalau kita taruh HP ini di atas meja tanpa casing, membuatnya menjadi tidak rata dan susah untuk dioperasikan sambil ditaruh di atas meja. Lanjut ke layar. Xiaomi Mi A2 dibekali layar dengan bentang 5,99 inch ya. Ya, kita sebut saja 6 inch lah ya. Dengan rasio layar yang masih 18:9, yang dimana di tahun 2018 masih normal banget HP berlayar seperti itu. Resolusinya Full HD Plus dengan kerapatan pixel 403 ppi. Untuk kualitas layarnya sih menurut saya bagus-bagus aja ya, standar lah. Panelnya masih IPS dan belum OLED ataupun AMOLED, yang dimana itu wajar pakai banget. Dan untuk sensitivitas layarnya juga gak ada masalah sama sekali, sangat lancar untuk scroll IG ataupun Facebook ataupun Twitter. Lanjut ke performa. Xiaomi Mi A2 dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 660, RAM 4GB, memori internal 64GB yang nggak bisa diperluas lagi pakai micro SD sayangnya. Baterainya 3010 mAh atau mAh dengan dukungan fast charging 18 watt dan sistem operasi pure Android One dengan basis Android 10. Untuk buka tutup aplikasi sudah gesit banget sih ini HP. Gonta-ganti aplikasi juga masih smooth, apalagi dengan RAM 4GB yang masih cukup banget di 2020 ini. Well, sebenarnya performa yang smooth itu bisa didapat karena sistem operasinya yang pure Android One dan dapat kustomisasi sama sekali. Dan keuntungan dari Android One ini juga kita pasti akan mendapatkan Android terbaru paling awal. Karena ya ini sistem operasi yang dikembangkan langsung oleh Google. So ya untuk sistem update HP ini dapat dipercayalah, apalagi sampai detik ini HP saya ini juga sudah mendapatkan Android 10. Tapi saya nggak tahu sih ini bakalan dapat Android 11 atau tidak. Mudah-mudahan sih dapat ya. Untuk tes gaming, jujur saja saya itu nggak ngegame di HP ini dan HP saya ini pun tidak ada gamenya. Pernah sih saya ngegame di aplikasi ini, cuman ya paling bertahan 1 minggu doang. Terus saya uninstall lagi karena saya bosen. Kalau HP itu saya gunakan untuk produktivitas saja, jarang banget ngegame, bahkan nggak pernah sih, cuman jarang pakai banget.
Dan untuk gimana gambaran performa gamingnya, dulu saya pernah sih main PUBG di HP ini, dan settingan yang didapat itu dengan grafik HD dengan frame rate high, dan untuk settingan terbest itu ada di grafik smooth kalau nggak salah dengan frame rate high, dan itu sudah lancar pakai banget. Jadi cocok lah untuk main game di HP ini, apalagi main PUBG. Tapi kekurangannya itu karena baterainya cuma 3010 mAh ya, jadi ya main PUBG 30 menit terkuras hampir 10%. Ya, memboros sih baterainya. Ngomong-ngomong soal baterai, gimana sih daya tahan baterainya? Dari penggunaan saya pribadi ya, yang hardcore banget nonton YouTube, jam 9 pagi full, sekitar jam 7 malaman itu sudah lowbat dan minta dicas lagi. Cuman ngecasnya cepet sih karena sudah ada dukungan fast charge 18 watt dan HP-nya nggak panas. Jadi untuk baterai ya standar saja. Lanjut ke kamera, Xiaomi Mi A2 memiliki setup dual kamera di bagian belakang. Yang satu lensa biasa dengan resolusi 20 megapiksel dengan sensor Sony IMX376 dan bukaan aperture f1.75. Lensa kedua yaitu lensa portrait dengan resolusi yang lumayan besar juga, yaitu 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX486 dan bukaan aperture yang sama juga, yaitu f1.75. Untuk kamera depan, Xiaomi Mi A2 dibekali kamera depan dengan resolusi yang lumayan gede juga loh ternyata, 20 megapiksel dengan sensor Sony IMX376 dan bukaan aperture f2.2. Oh, dan juga kamera depannya dilengkapi dengan LED flash. Untuk perekaman videonya sendiri, Xiaomi Mi A2 bisa merekam video dengan resolusi dari HD, Full HD 30 frame per second, Full HD 60 frame per second, sampai 4K 30 frame per second. Dan perekaman videonya sendiri juga dibekali dengan video stabilization dengan bantuan AES atau Electronic Image Stabilization. Tapi video stabilisasi video ini nggak bekerja di resolusi Full HD 60 frame per second ke atas ya. Jadi video stabil itu hanya bisa didapat di resolusi Full HD 60 frame per second ke bawah. Oh, dan juga Xiaomi Mi A2 dapat merekam video slow motion di resolusi 720p HD dengan 120 frame per second. Oke, cukup bahasa teknis dan spesifikasi dari kamera Xiaomi Mi A2 ini, dan berikut adalah hasil foto dan video dari kamera belakang dan kamera depan juga dari Xiaomi Mi A2 di tahun 2020. Check it out. Kira. Oke, jadi itu sampel video dari kamera belakangnya, dan ini adalah sampel video dari kamera depannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tuh, ada petani. Dan seperti kalian lihat tadi, sekarang rumah saya itu sedang direnovasi ya, atau sedang dibangun. Makanya hari ini saya agak jarang upload karena ya itu, pertama berisik karena ada tukang tak tok seperti itu, dan kedua di sekolah banyak banget tugas. So jadi saya prioritaskan waktunya untuk tugas ya, dan syuting pun susah di siang hari karena ini masih dibangun atau direnovasi. So bagaimana hasilnya?
tes mic juga. Lihat sini, tuh mesti fokus ke muka saya, putih banget langitnya. Oke. Thank you. Kesimpulannya, Xiaomi Mi A2 masih worth it nggak di tahun 2020? Well, kalian harus ketahui dulu kalau HP ini saya beli di Tokopedia dengan kondisi baru loh ya, bukan bekas, dengan harga 1,8 jutaan aja bro. Padahal dulu barunya di tahun 2018an akhir sekitar 3,8 jutaan saja. Cepet banget ya turunnya. Well, itu wajar sih, karena ya dulu Xiaomi Mi A2 ini kurang ketenarannya karena dikalahkan oleh Realme 2 yang pada saat itu baru meluncur juga. So, menurut saya HP ini masih sangat worth it di tahun 2020, apalagi melihat harganya yang waktu saya beli ini masih di bawah 2 juta. Ya, daripada kalian beli HP-HP baru zaman sekarang yang harganya sekelas yaitu 1 jutaan, ya palingan kalian akan dapat prosesor low-end dan RAM palingan 2 atau 3 GB. So, lebih worth it ini tentunya. Oke, jika kalian tertarik dengan HP ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi, oke? Langsung beli di Tokopedia saja. Dan jika kalian sudah klik link itu dan stoknya sudah habis, ya kalian bisa ke konter-konter HP ataupun toko-toko offline HP yang dekat di rumah kalian. Tanya saja, siapa tahu dia masih ada stoknya. Tetapi jika mereka menawarkan harga masih di atas 2 juta, jangan beli aja, mending beli HP yang sekelas harganya. HP 2 jutaan sekarang sudah bagus-bagus kok. Tapi kalau mereka menawarkan dia 2 juta ke bawah, langsung beli saja karena itu sudah worth it banget. So, jadi itu review saya terhadap Xiaomi Mi A2 di tahun 2020. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman kalian semuanya, oke? Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, oke? Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton.